berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari Kitab Esra. Ketika mendengar berita tentang dosa umat Israel, aku, Esra, mengoyakkan pakaian dan jubahku dan duduk tertegun. Pada waktu kurban petang bangkitlah aku dan berhenti menyiksa diri. Lalu aku berlutut dengan pakaian dan jubahku yang koyak-koyak, sambil menadahkan tanganku kepada Tuhan Allahku. Aku berkata, "Ya Allahku, aku malu dan mendapat celah, sehingga tidak berani menengadahkan mukaku kepadamu. Dosa kami telah menumpuk mengatasi kepala kami, dan kesalahan kami telah membumbung ke langit. Sejak zaman nenek moyang kami sampai hari ini, kesalahan kami besar, dan oleh karena dosa kami, maka kami sekalian dengan para raja dan para imam diserahkan kepada raja-raja negeri asing. Kami diserahkan dalam kuasa pedang, ditawan, dijarah, dan dihina di depan umum seperti yang terjadi sekarang ini. Tapi kini kami mengalami kasih karunia Tuhan Allah kami. Ia meninggalkan pada kami orang-orang yang terluput dan memberi kami tempat menetap di tempatnya yang kudus. Allah kami membuat mata kami bercahaya dan memberi kami sedikit kelegaan di masa perbudakan kami. Sekalipun kami menjadi budak, tetapi dalam perbudakan itu Allah tidak meninggalkan kami. Ia membuat kami disayangi oleh raja-raja negeri Persia, sehingga kami mendapat keleluasaan untuk membangun rumah Allah dan menegakkan kembali reruntuhannya, serta memperoleh tembok pelindung di Yehuda dan di Yerusalem. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Terpujilah Allah yang hidup selama-lamanya. Terpujilah Allah yang hidup selama-lamanya. Memang Allah menyiksa, tetapi juga mengasihani. Ia menurunkan ke dalam dunia orang mati, tetapi menaikkan juga dari sana tidak seorang pun luput dari tangannya. Terpujilah Allah yang hidup selama-lamanya. Wartakanlah kebesarannya di sana. Agungkanlah Dia di hadapan segala yang hidup. Sebab Dialah Tuhan kita, Dialah Allah. Ia adalah Bapa kita untuk selama-lamanya. Terpujilah Allah yang hidup selama-lamanya. Jika dengan segenap hati kamu berbalik kepadanya, dan dengan segenap jiwa berlaku benar di hadapannya, niscaya Ia pun berbalik kepada kamu, dan wajahnya pun tidak disembunyikannya terhadap kamu. Terpujilah Allah yang hidup selama-lamanya. Pandanglah apa yang dikerjakannya bagi kamu. Muliakanlah Dia dengan segenap mulut. Pujilah Tuhan yang adil dan agungkanlah Raja yang kekal. Terpujilah Allah yang hidup selama-lamanya. Aku memuliakan Dia di tanah pembuanganku. Kunyatakan kekuasaan
dan kebesarannya kepada kaum berdosa. Bertobatlah, hai orang-orang berdosa, lakukanlah apa yang benar di hadapannya. Siapa tahu ia berkenan akan kamu dan menjalankan belas kasihan kepadamu. Terpujilah Allah yang hidup selama-lamanya. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Kerajaan Allah sudah dekat. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Haleluya, 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 haleluya. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus memanggil ke-12 murid-Nya, lalu memberikan tenaga dan kuasa kepada mereka untuk menguasai setan-setan dan untuk menyembuhkan penyakit-penyakit. Ia mengutus mereka untuk mewartakan kerajaan Allah dan menyembuhkan orang-orang. Yesus berkata kepada mereka, "Jangan membawa apa-apa dalam perjalanan. Jangan membawa tongkat atau bekal, roti atau uang, atau 2 helai baju. Apabila kalian diterima di suatu rumah, tinggallah di situ sampai kalian berangkat dari situ. Dan kalau ada orang yang tidak mau menerima kalian, keluarlah dari kota mereka dan kebaskanlah debunya dari kakimu sebagai peringatan terhadap mereka. Lalu pergilah mereka dan menjelajah segala desa sambil memberitakan Injil serta menyembuhkan orang sakit di segala tempat." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Jangan membawa apa-apa dalam perjalanan. Jangan membawa tongkat atau bekal, roti atau uang, atau 2 helai baju. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, ketika Tuhan Yesus mengutus para murid untuk melakukan karya pelayanan, karya misi, pewartaan kerajaan Allah, Yesus mengingatkan mereka supaya mereka tidak bergantung pada hal-hal yang duniawi, materi-materi, tapi mereka harus sungguh-sungguh percaya dan bergantung total kepada Allah yang mengutus mereka. Kalau kita juga mau merenungkan dalam kehidupan kita sehari-hari secara mendalam, terkadang kita sebagai manusia punya godaan untuk menimbun dan bersikap serakah terhadap harta materi. Apapun yang duniawi, kita akan selalu mengatakan tidak pernah cukup, selalu mengatakan kurang. Akibatnya apa? Kalau kita masih selalu merasa kurang dalam hidup ini, akibatnya adalah kita tidak pernah bersyukur kepada Tuhan atas anugerah, rezeki, atas segala penyelenggaraan kehidupan kita oleh Tuhan setiap hari. Kita selalu mengeluh, kurang. Kalau berdoa kepada Tuhan juga sama, Tuhan saya kurang ini, kurang itu, kurang ini. Padahal apa yang dipunya sudah cukup Tuhan berikan dalam hidupnya secara berlimpah bahkan. Akarnya adalah kalau kita memerenungkan hal ini,
Mungkin kita bisa bertanya dalam kehidupan kita sehari-hari, bagaimana iman kita kepada Tuhan? Bisa jadi orang yang serakah dalam hidupnya, yang selalu merasa kurang, kalau berdoa selalu mengeluh kepada Tuhan. Bisa jadi dalam diri mereka ada keraguan bahwa Allah itu sanggup mencukupkan segala kebutuhan kita. Ini iman, masalah iman. Bisa jadi akarnya adalah itu. Akarnya adalah keraguan kita bahwa Allah sanggup mencukupkan segala kebutuhan kita. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, Allah itu baik. Dia akan selalu memenuhi kebutuhan kita. Yang perlu kita lakukan sekarang adalah bersyukurlah untuk setiap anugerah yang telah Tuhan berikan kepada kita. Jangan pernah bergantung pada harta duniawi, tetapi hanya bergantunglah kepada Allah.